Shalom saudaraku, senang sekali kembali bertemu dengan setiap kita hari ini. Saya berdoa di tempat ini, kita yang setia dengan program ini, kita yang baru bergabung, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Nah saudaraku, hari ini saya mengajak kita belajar dari satu judul, dari ke satu bagian firman Tuhan dalam Kolose 3:23. Firman Tuhan berkata begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, kalau bicara tentang apapun yang kita perbuat, ini bicara tentang segala sesuatu yang kita boleh terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang boleh kita alami, boleh kita kerjakan, boleh kita nikmati, begitu ya, boleh kita lihat, saudara, itu semuanya. Dan saya mau bilang juga bahwa hari-hari ini tentu kita dipenuhi dengan pekerjaan, dipenuhi dengan aktivitas rutinitas yang harus kita kerjakan, saudaraku, dan tidak ada manusia yang terlepas dari semua ini. Tentu kita ada yang berjuang dengan pendidikan, ada yang dalam pekerjaan, aktivitas rutinitas. Wah, saudaraku, ada yang berat begitu yang harus kita hadapi hari-hari ini. Nah, tapi apa yang saya mau bilang, saudaraku, bahwa biasanya di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah perjuangan kita yang terus-menerus kita lakukan, biasanya kita yang pertama kita mengalami apa yang disebut dengan kebosanan, saudaraku. Apa yang disebut dengan kejenuhan. Wah, bahaya sekali, saudaraku. Kalau kita udah mengalami masa-masa seperti ini, biasanya saya mau bilang bahwa kalau kita udah bosan, bahaya. Karena kita akan mengambil sikap acuh tak acuh. Dan kalau kita sudah mengambil sikap seperti itu, biasanya kita juga tidak maksimal dalam mengerjakan sesuatu. Nah, hati-hati, saudaraku. Maka ini akan menjadi bahaya besar dalam hidup ini. Lalu yang kedua yang akan terjadi yaitu kita akan mengalami apa yang disebut dengan menjadi lemah dan putus asa. Wah, saudaraku, masalah besar hari ini bukan ketika kita harus mengalami sakit penyakit, bukan ketika kita harus mengalami beban berat dalam hidup ini, tapi saya mau bilang masalah besar hari ini adalah ketika engkau menjadi pribadi yang putus asa. Kalau engkau udah putus asa, selesai semua. Tidak ada yang bisa kau buat dalam hidupmu. Dan tidak akan ada yang berguna lagi, begitu ya. Nah, apa yang tips untuk kita bisa melewati masa-masa seperti ini? Yang pertama, saudaraku, mari kita buka dalam seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah apapun yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Melakukan segala sesuatu harus dari hati, saudaraku. Apapun rutinitasmu hari ini, kamu harus lakukan dengan segenap hatimu. Ini artinya apa? Belajar mencintai apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan hari ini. Kenapa? Bagian ini perlu sekali untuk kita lakukan. Kalau kita udah tidak cinta, kita udah tidak menyukai, bahaya, saudaraku. Karena kita akan bosan, kita akan jenuh. Tapi kalau kita selalu belajar menyukai apa yang kita lakukan, belajar melihat hal-hal bahwa ini adalah sebuah kepercayaan daripada Tuhan. Saya harus sukai ini walau berat, walau tidak mudah, begitu ya. Kita harus belajar mencintainya, mengerjakannya dengan segenap hati kita. Itu dia, untuk menjadi solusi kita dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, apa bisa kita lakukan? Yang kedua adalah perbaharui tujuan kita. Lakukanlah seperti untuk Tuhan, firman Tuhan bilang. Lakukanlah seperti itu, kan artinya apa yang kamu buat hari ini, baharui tujuanmu. Lakukan itu bahwa kamu ingin melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya, kalau kamu punya prinsip, kamu ingin melakukan itu untuk Tuhan, maka kamu akan berhasil. Kamu memiliki visi bahwa saya kerjakan ini, saya bekerja untuk Tuhan. Saya usaha untuk Tuhan. Saya berjuang untuk Tuhan. Maka segala sesuatu yang kamu kerjakan, kamu akan melihat Tuhan akan bekerja secara dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu. Saya berdoa hari ini biarlah kita mungkin ada dalam masa-masa kejenuhan, masa-masa putus asa dan menyerah. Saya berdoa biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi. Yang pertama, kita sadar bahwa kita ingin belajar kembali melakukannya dari hati. Lalu yang kedua, belajar bahwa kita harus punya tujuan. Tujuannya adalah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, terima kasih sudah setia dalam menyaksikan program ini. Saya berdoa biarlah teman-teman semua boleh diberkati dengan program ini, semakin menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, semakin menjadi pribadi yang terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Bahkan jika diberkati, boleh share juga video ini biar lebih banyak lagi teman-teman lainnya yang boleh diberkati dengan program ini. Dari tempat ini saya berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap